Om Swastiastu, kali ini saya akan memaparkan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelola ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik KKN, memiliki nilai dasar dan etika profesional. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Pengelola ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kedudukan ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berdasarkan jenisnya terdiri atas: pertama, ASN merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan yang kedua, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Untuk menjalankan kedudukannya, maka pegawai ASN berfungsi sebagai: pertama, pelaksana kebijakan publik, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sebagai pelayanan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, ada perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, peran dari pegawai ASN yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktek KKN. Berikut hak dan kewajiban ASN dan P3K. Yang pertama yaitu, bagi ASN mempunyai hak untuk gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak dan kewajiban yang diperoleh dari P3K yaitu gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Yang membedakan hak ASN dan P3K yaitu jaminan pensiun dan jaminan hari tua, namun memiliki kewajiban yang sama. Kode etik dan kode perilaku ASN ada 4 yaitu: pertama, melaksanakan tugas dengan jujur. Kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Tiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Dan keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan manajemen ASN, maka dibutuhkan dengan namanya sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengolahan ASN, yakni pada pertimbangan, kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Manfaat adanya sistem merit ini yang pertama adalah mendukung adanya penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan ASN untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, instansi pemerintah dapat mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas dan mencapai visi misinya. Sedangkan sistem merit bagi pegawai yaitu mempunyai jaminan keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai yang memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Sistem merit dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan. Yang pertama, pangkat dan jabatan. Kedua, pengembangan karir. Ketiga, mutasi pegawai. Dan yang keempat, penilaian kinerja. Selanjutnya yaitu Smart ASN. Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM, talenta digital literasi berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan pegawai. Literasi digital adalah pengetahuan atau kemampuan untuk menggunakan media digital dengan bijak. Literasi digital dibagi menjadi 4 kompetensi yaitu kecakapan menggunakan media digital, budaya menggunakan digital, etis menggunakan media digital, dan aman menggunakan media digital.
Keempat pilar yang menopang literasi digital yaitu etika, budaya, keamanan, dan kecakapan dalam bermedia digital. Etika bermedia digital. Media digital digunakan oleh siapa saja yang berbeda latar pendidikan dan tingkat kompetensi. Oleh karena itu, dibutuhkan panduan etis dan kontrol diri atau self-controlling dalam menghadapi jarak perbedaan. Perbedaan tersebut dalam menggunakan media digital yang disebut dengan etika digital. Empat prinsip etika tersebut menjadi ujung tombak self-control. Setiap individu dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruangan digital, sehingga media digital benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal positif. Sekian pemaparan singkat dari saya ucapkan terima kasih.